Halo semuanya, saya kali ini akan menjelaskan mengenai pengawasan ya. Nanti saya akan tampilkan pengertian, tujuan, fungsi, dan tipe-tipe bahkan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengawasan. Nanti di akhir slide juga saya akan menampilkan 2 kasus yang membantu kita untuk memahami mengenai pengawasan. Saya Robin Tangsermin, NPM 2022010026. Saya akan tampilkan slide-nya. Selamat menyaksikan. Pengawasan atau controlling. Pengawasan definisinya secara umum yaitu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ada 2 pengertian secara kompleks yang saya bacakan dari yang dapat kita lihat di slide ini. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan dari fungsi pengawasan: adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Proses pengawasan dapat kita lihat pada skema atau peta konsep di slide ini, yaitu adanya umpan balik dari penentuan standar dan metode penilaian kinerja. Selanjutnya penilaian kerja. Nah, dari penilaian kerja ini ada dua hal, sehingga nanti ada jawaban yang dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan standar. Jika ya, maka tujuan tercapai. Yang kedua, jika tidak, pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Tipe pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tersebut diselesaikan. Yang kedua, pengawasan secara penuh, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan berhenti terus atau ya dan tidak. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengawasan: biaya yang mahal, yang kedua banyak kegiatan tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus-menerus. Selanjutnya, pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktivitas berkurang. Dan yang terakhir, jadi pihak manajemen harus melakukan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan situasi tertentu.
output yang ditetapkan telah tersedia. Selanjutnya langkah kedua yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa fakta yang terkait dengan pengawasan dalam bidang SDM: penerapan employee discipline system, adanya career path dan pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Pengawasan di bidang informasi, penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi. Yang kedua, penerapan sistem informasi manajemen. Pengawasan di bagian keuangan, analisis laporan keuangan. Yang kedua, manajemen kas dan pengelolaan biaya. Pengawasan di bidang pemasaran, tentunya yaitu evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial, survei atas barometer konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. Selanjutnya, evaluasi atas strategi pemasaran dan bahan pemasaran yang dilakukan. Pengawasan di bagian evaluasi atas evaluasi atas plan layout. Yang selanjutnya evaluasi atas production proses dan schedule. Yang keempat, evaluasi atas produk distribution. Mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan daripada sistem pengawasan tradisional untuk negara tercinta kita ini penuh dengan konflik, saling rebutan kursi, saling menjatuhkan, saling merasa benar dan saling menyalahkan, serta saling tidak puas karena mereka tidak menyadari bahwa semua perubahan bakal terjadi. Bagaimana Anda menanggapi bila terjadi konflik seperti ini? Kasus kedua yaitu bagi banyak pegawai yang dimutasi diartikan sebagai hukuman atau diberi sanksi karena dalam prakteknya sering kita jumpai jika seorang pegawai atau karyawan berbuat kesalahan, solusinya adalah dimutasi. Terus masuk kalau seorang atasan tidak senang dengan bawahannya, maka bawahan tersebut dimutasi ke tempat lain. Dan juga bila seseorang akan sangat keberatan bahkan menolak atau dipindahkan dari yang misalnya tempat basah ke tempat kering. Dari pernyataan di atas, apa yang dilakukan kalau Anda sebagai pegawai yang dimutasi? Waktu itu penyebab Moving so